Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan serta kesehatan oleh Allah. Semoga kita semakin istiqomah. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, yaitu yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan hijrahnya para sahabat. Dan untuk latar belakangnya juga sudah kita ketahui, adanya kesepakatan antara Rasulullah dengan kaum Ansor yang sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diutusnya salah seorang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair sebagai ustadz yang mengajar orang-orang Madinah pada saat itu. Kemudian Mus'ab bin Umair datang dengan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, yang baru masuk ke dalam agama Islam, kemudian membaiat Rasulullah SAW, sehingga datanglah izin dari Allah agar orang-orang Muslim, yaitu para sahabat, untuk hijrah. Dan itu memang sesuatu yang dinanti-nanti oleh para sahabat, sebab mereka sudah mendapatkan intimidasi dan kekejian dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu di Mekah. Maka setelah datang perintah, atau mungkin bisa kita katakan awalnya itu adalah izin yang Allah berikan kepada para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka para sahabat, Masya Allah, mereka semuanya pergi, kecuali ada orang-orang tertentu, baik yang sakit ataupun yang tidak memiliki kemampuan karena sudah tua, ataupun mereka yang memiliki uzur-uzur yang lainnya, misalnya mereka masih menjadi budak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, sehingga mereka tidak bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun yang lainnya mereka sudah hijrah semuanya. Termasuk apa? Yang terakhir kita bahas, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bagaimana beliau berhijrah secara terang-terangan. Itu sahabat Umar bin Khattab. Dan kebanyakan sahabat sebagaimana yang sudah kita bahas, mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Ngaten nggih? Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah hijrahnya para sahabat, ada satu sahabat, atau kita katakan ada dua sahabat yang ditahan secara khusus oleh Rasulullah SAW untuk tidak berhijrah terlebih dahulu. Yang pertama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini memang Rasulullah dengan sengaja menghalangi mereka untuk hijrah bersama para sahabat, karena ada keperluan-keperluan yang sudah diketahui oleh Rasulullah SAW yang nantinya akan diperankan oleh mereka.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan di dalam riwayat bahwa sahabat Abu Bakar itu pernah satu ketika melihat para sahabat yang banyak ini sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, minta izin dari Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berhijrah bersama para sahabat. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislika fa inni arju an yu'dzana li. Sabar wahai Abu Bakar. Aku berharap aku juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku berharap engkau bisa menjadi teman perjalanan hijrahku. Maka setelah mendengarkan hal itu, Abu Bakar sahabat Nabi berkata, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi? Qala na'am. Maka sahabat Abu Bakar juga bertanya kembali kepada Rasulullah, apakah benar engkau menginginkan hal itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, iya, aku ingin juga berhijrah. Dan juga berharap bahwa sahabat Abu Bakar ini bisa menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhijrah. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga dikatakan sahabat Abu Bakar ini menunda keinginannya. Ini kita bayangkan, kita ini sudah pingin sekali hijrah, pingin sekali mudik. Nah, jenengan bayangkan mudik. Di sini kan ada juga yang pendatang. Mudik ke kampung tiba-tiba ditahan. Ini pasti ada sesuatu, ada bagian dari perasaan kita itu yang dikorbankan. Begitu juga yang dirasakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi yang ditawarkan kepada beliau adalah sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan setelah mendengarkan hal itu, beliau langsung mengambil 2 ontanya. Ini onta zaman dulu digunakan untuk kendaraan. Kalau sekarang ya Avanza gitu. Kalau sekarang. Jadi diservis, Pak, selama 4 bulan. Jadi ontanya ini dikasih makan, pokoknya dirawat dengan baik supaya apa? Supaya kuat untuk perjalanan hijrah. Selama 4 bulan dirawat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian setelah melihat banyak para sahabat ini, kaum muslimin sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah mencium juga aroma bahwa Rasulullah juga ini akan hijrah dan akan membentuk kekuatan di kota Madinah yang satu saat akan menyerang mereka. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Maka kata mereka, sebelum hal itu terjadi kita harus memikirkan sesuatu. Maka dikatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwa. Napa? Darun Nadwa. Darun Nadwa ini DPR-nya lah. Tempat berkumpul, kemudian mereka memusyawarahkan sesuatu untuk mencapai satu mufakat yang disepakati, kemudian itulah yang akan dieksekusi. Dan dari perkumpulan itu mereka berpikir bagaimana kita bisa menghalangi upayanya Muhammad ini supaya kita tidak diserang oleh dia dan juga orang-orang Madinah. Maka kita harus halangi dia supaya tidak hijrah. Bagaimana caranya? Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang mengusulkan, yang mana seseorang itu dikatakan oleh para ahli sejarah sebenarnya dia bukan orang, tapi dia iblis. Iblis yang menjelma jadi manusia. Dia mengusulkan apa? Bagaimana kalau kita bunuh Muhammad? Kita bunuh Muhammad. Karena ini cara yang paling benar. Kalau kepalanya sudah hilang, maka anggotanya pasti akan mundur. Maka mereka langsung berpikir itu, ayo kita bunuh Muhammad.
Tapi kalau kita bunuh Muhammad, misalnya kita sewa pembunuh bayaran, kita takut ketahuan, dan ini akan membuat masyarakat Mekah akan berperang satu sama lain, karena Nabi Muhammad SAW ini juga memiliki keluarga. Dan sudah saya bahas dulu bahwa kesukuan yang ada di Mekah pada saat itu sangat kuat sekali. Kalau ada satu keluarga yang tersakiti, maka satu keluarga itu akan turun tangan. Kalau ada yang dibunuh, pasti satu keluarga itu akan juga turun tangan membalaskan dendam dari apa yang mereka lakukan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka muncul lagi usulan, bagaimana kalau misalnya kita bunuh Muhammad secara bareng-bareng? Iya, secara massa gitu. Kalau satu orang yang bunuh, misalnya dia dari kabilah Abdus Syams membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ya beliau Banu Hashim, Banu Abdi Manaf, itu juga termasuk kabilah-kabilah yang yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Nanti dua kabilah ini akan berperang gara-gara kematiannya Nabi Muhammad. Maka mereka mengusulkan begini, bagaimana kalau misalnya kita mengutus dari setiap kabilah satu pemuda yang perkasa. Setiap dari mereka kita bekali pedang, yang mana pedang ini mereka gunakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kan kalau misalnya ada perwakilan dari masing-masing kabilah, kabilahnya Nabi Muhammad ini mikir, masa satu kabilah akan lawan banyak kabilah? Sebab yang membunuh bukan satu orang. Ini cara mereka, cara licik yang sebenarnya muncul dari iblis alaihi la'natullah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, setelah kesepakatan itu disetujui, kemudian mereka hendak eksekusi, malaikat Jibril alaihi salam membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau segera berhijrah, dan juga memberikan arahan agar tidak tidur pada malam itu di kasurnya. Ini memang pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang mana pesan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah langsung bergegas pergi kepada sahabat Abu Bakar sebagaimana yang sudah dijanjikan. Dari 4 bulan yang lalu, beliau langsung pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan mutaqanni'an. Mutaqanni'an itu wajahnya ditutupi pakai sorban. Kalau zaman sekarang pakai masker supaya tidak ketahuan, ditutup wajahnya Rasulullah SAW, masuk ke dalam, pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian minta izin, saya ingin masuk. Maka Rasulullah SAW diizinkan masuk. Kemudian Rasulullah meminta dari sahabat Sayyidina Abu Bakar, kalau boleh keluarkan keluargamu dulu, ini ada pembicaraan khusus 4 mata. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, innama hum ahluk, keluargaku ini adalah keluargamu, jadi anggap biasa saja, tidak masalah. Dan itu akhirnya ya terjadi. Rasulullah SAW akhirnya berkeluarga dengan sahabat Abu Bakar dengan pernikahannya bersama Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian disampaikan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Masya Allah, bisa dibayangkan rasa bahagianya Sayyidina Abu Bakar setelah mendengarkan kabar dari Rasulullah bahwa ini akan berhijrah. Apalagi beliau menjadi temannya Rasulullah SAW. Maka 2 kendaraan ini, 2 onta,
yang akan dipakai untuk kendaraan yang sudah dirawat selama 4 bulan itu diberikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya 2 onta, ambil 1 ontanya. Apa jawab Rasulullah? Bisaman. Iya, saya ambil tapi pakai uang. Maksudnya apa? Saya beli, saya bayar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu mulailah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dan keluarganya berbekal. Mereka mempersiapkan bekal untuk perjalanan ini, termasuk yang mempersiapkannya siapa? Anak-anak dari Sayyidina Abu Bakar. Seperti Asma binti Abu Bakar, Aisyah, begitu juga Abdullah bin Abu Bakar. Ini putra-putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan termasuk yang berperan penting di dalam pembekalan ini adalah sahabat atau putri dari Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Asma ini memiliki julukan Zatun Nitaqaini. Jadi dulu tidak seperti sekarang. Kalau kita mau berbekal makanan, kita ambil rantang ya ibu-ibu. Rantang, nasi, lauk, apa pokoknya seperti itu. Itu bekalnya kita kalau zaman sekarang. Kalau dulu ndak ada kayak gitu. Hanya ada sebuah wadah. Ya katakanlah wadah itu terbuat dari kulit binatang, dibuat seperti tempat makan, elastis. Dan ini rawan jatuh. Kalau jatuh takutnya apa? Tumpah. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Asma? Beliau mengambil selendangnya, kemudian selendang itu dibagi menjadi 2. Untuk apa? Untuk menutup mulut dari wadah tersebut. Maka disebut dengan Zatun Nitaqain, pemilik 2 selendang. Itulah sahabat Asma binti Abu Bakar. Nanti 2 bekal ini dibawa setiap malam oleh Asma binti Abu Bakar. Dipersiapkan oleh Asma binti Abu Bakar untuk makanan setiap hari yang disantap oleh sahabat Abu Bakar, begitu juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, jadi pada hari itu setelah berbekal, malam harinya itu orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat bahwa akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah siap, sudah istilahnya apa? Sudah mengintai rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah siap dengan pedangnya masing-masing. Ini pedangnya ini kalau ditebas sekali langsung putus. Bayangkan banyak sekali orang-orang pada saat itu, banyak sekali orang-orang pada saat itu yang mengelilingi rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah memerintahkan sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Tidur di ranjangnya Rasulullah, kemudian menutup dirinya dengan selimutnya Rasulullah SAW. Itu tugas pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu tidur. Ini kalau bahasa kita mengelabui, nggih. Jadi supaya orang-orang kafir Quraisy ini tahu bahwa yang tidur itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan amanat-amanat yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jenengan bisa bayangkan, orang-orang kafir Quraisy itu sudah memfitnah Rasulullah, menuduh Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah itu gila, ada yang mengatakan Rasulullah itu pembohong, penyihir, dukun. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan kepada Rasulullah. Tapi kalau orang-orang Mekah itu punya barang berharga
dan mereka takut kehilangan barang berharga tersebut, mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini kan tidak masuk akal ini. Kita nuduh orang ini pembohong, tapi barangnya kita titip sama dia. Kira-kira logika masuk nggak Pak ini? Tidak masuk. Maka dikatakan baik kawan ataupun lawan itu sangat mempercayai Rasulullah SAW karena beliau jujur dan amanat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, tugasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengembalikan amanat-amanat yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwa sahabat Abu Bakar memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah untuk menjadi informan, ya kalau bahasa kita sekarang, menjadi informan. Intel ya Pak, nggak bukan Intel juga Pak. Ya, pokoknya kalau ada kabar-kabar terbaru di Mekah itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat berhijrah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar itu mereka nginap 3 hari di gua Tsaur namanya. Jadi dibedakan, kalau gua Hira itu tempat Rasulullah beruzlah, berkhalwat. Kalau gua Tsaur itu adalah tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ya, atau tempat menginapnya Rasulullah sebelum melakukan hijrah. Bersembunyi dulu di situ di gua yang bernama Gua Tsaur, tidak jauh dari kota apa Pak? Mekah ya. Tidak jauh dari kota Mekah. Jadi sahabat Abdullah, yang mana Abdullah ini adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq, disuruh untuk menjadi informan. Jadi di pagi hari Abdullah bin Abu Bakar ini di Mekah. Pokoknya kalau ada informasi-informasi yang terkait dengan Rasulullah, pencarian mereka kepada Rasulullah itu dikumpulkan. Nanti pada malam hari Abdullah ini pergi ke Gua Tsaur memberitahukan informasi-informasi yang terupdate, yang terbaru tentang bagaimana upaya dan usaha orang-orang Mekah mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sahabat Abdullah. Ada juga yang lain, namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini budaknya atau hamba sahayanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya apa? Tugasnya itu dia mengembala kambing-kambing. Kemudian pada saat senja dia pergi ke Gua Tsaur. Jadi sudah pada saat malam langit sudah mulai gelap. Setelah mengembala, dia tidak pulang ke Mekah, dia pergi ke Gua Tsaur. Dibawa kambing-kambingnya ke Gua Tsaur supaya apa? Supaya Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar bisa minum susu kambing. Kenapa Bu? Susu kambing, etawa. Itu susu sehat gitu. Susu sehat. Jadi ini pembagian tugas yang sudah dirancang oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan sahabat Abu Bakar. Ini pelajaran untuk kita semuanya, bahwa ya kita itu tetap berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan tetapi ikhtiar usaha itu tetap harus ada. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, karena beliau itu adalah musyarri'. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah contoh bagi kita. Makanya bisa diukur dengan ukuran kekuatan kita. Oleh karena itu ada sebagian ulama mengatakan begini, atau bukan ulama lah, ada sebagian orang mengatakan, kenapa Rasulullah itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, padahal Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan, bahkan mengancam orang-orang Mekah. Siapa yang mau anaknya yatim,
siapa yang mau istrinya janda, siapa yang mau ditangisi oleh ibunya, temui saya, halangi saya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau nantang. Tapi kok Rasulullah kok hijrahnya sembunyi-sembunyi dan memakai taktik-taktik yang sedemikian rupa. Para ulama berkata, ini tidak menandakan bahwa Rasulullah itu lebih lemah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah itu orang yang kuat, hadirin. Pegulat terbaik yang ada di Mekah bisa dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu badannya kekar, kuat, pemberani. Orang-orang Mekah pada saat ketakutan yang berani hanya Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi. Berarti beliau ini orang kuat. Akan tetapi apa? Semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diperhitungkan. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat bisa meniru Rasulullah SAW. Supaya kita kalau dalam posisi tersebut, dalam kondisi tersebut atau yang mirip kondisi itu, kita bisa memperhitungkan diri. Kita punya contoh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bahaya harusnya kita seperti apa? Oh, Rasulullah melakukan ini dan ini. Karena kalau Rasulullah memakai kekuatannya kayak Sayyidina Umar, ya mungkin hanya 1-2 orang aja yang bisa seperti itu. Orang-orang yang lain yang lemah gimana? Apakah bisa ikut Rasulullah? Ya tidak bisa. Makanya beliau itu sebagai musyari'. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu penuh dengan perhitungan agar bisa dicontoh oleh umatnya hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa putri dari Rasulullah yang bernama Asma bintu Abu Bakar tugasnya apa? Membawa makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Ditutup wadah tersebut yang bernama jurab dengan nitok, dengan selendangnya dibawa. Makanan ini untuk Rasulullah, begitu juga untuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah. Lanjut nggih? Ya. Ini supaya gambarannya jelas. Abdullah bin Abu Bakar menjadi informan di Mekah pada waktu pagi sampai sore. Nanti pada malam hari dia pergi ke Gua Thaur menceritakan apapun yang terjadi di Mekah. Kemudian beliau juga menjadi penjaganya Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi nginapnya di Gua Thaur. Nanti pada pagi hari Abdullah bin Abu Bakar ini sebelum pagi di waktu sahur beliau pulang ke kota Mekah. Setelah pulang ke kota Mekah, beliau itu seakan-akan nginapnya di kota Mekah karena perginya pada waktu sahur. Tapi kan yang jadi masalah ada bekas kakinya. Dan orang-orang Arab dulu tahu, oh ini ada bekas kaki orang ini. Nanti bisa ditelusuri nanti, oh ini menuju Gua Thaur. Takut ketahuan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairon, yang mana dia ini mengembala kambing, juga ikut nginap di sana. Jadi Abdullah pergi terlebih dahulu, nanti pada saat pagi hari Amir bin Fuhairon ini membawa kambingnya lagi, menghapus jejak langkahnya Abdullah bin Abu Bakar supaya tidak ketahuan. Ini kalau kita lihat ini Masya Allah, taktik yang sangat luar biasa, rinci yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu jangan semuanya yang penting tawakal, tapi tawakal tidak ada usaha. Itu bukan tawakal namanya, tawakal. Oke, benar Pak. Jadi bahasa Arab itu ada namanya tawakkala ya tawakkalu, yang artinya dia menyandarkan diri kepada Allah
dengan usaha dan ikhtiar, ada namanya tawakal. Tawakal itu dia hanya menyandarkan diri tanpa usaha. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pingin rezeki, kita pingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, harus kerja. Selain berdoa, kita harus kerja. Jangan cuma berdoa tapi tidak ada usaha dan upaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian juga ada satu hal yang perlu kita pelajari dari hijrah ini, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau saat berhijrah membawa seluruh hartanya. Membawa seluruh hartanya. Nah, ini jadi masalah ini. Terus untuk keluarganya gimana? Ini jadi masalah. Tapi kita memakai pertimbangan sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah diakui oleh Rasulullah SAW bahwa beliau ini orang yang spesial, bahwa beliau ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, wahai Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, Aisyah. Yang aku cintai adalah istriku Aisyah. Wa minar rijal, dan dari kalangan dan dari kalangan laki-laki. Dijawab oleh Rasulullah, abuha, ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Kemudian sahabat yang bertanya ini bertanya lagi, Tsummaman, kemudian siapa? Umar. Tsummaman, Utsman. Tsummaman, Ali. Ditanya terus sampai dia berhenti. Katanya, saya takut saya tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Hasan, saya berhenti katanya. Nanti kalau saya tanya, siapa yang kau cintai, siapa yang kau cintai, takutnya saya tidak disebut nama saya oleh Rasulullah SAW. Ini lebih baik tidak tahu daripada tahu. Kalau misalnya tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi sahabat Abu Bakar ini sahabat yang spesial. Di dalam riwayat lain juga disampaikan, apabila aku bisa menjadikan seseorang itu sebagai kekasihku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang spesial. Bahkan pengakuan sahabat mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakar, andaikan imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang fi kiffah, dalam satu timbangan, wa iman, dan iman umat Muhammad SAW, umatnya Rasulullah SAW, fi kiffah, di timbangan yang lain, la rajahat kiffatu Abi Bakar, maka niscaya timbangan yang memuat keimanan Sayyidina Abu Bakar ini akan menang, akan mengalahkan semua keimanan seluruh umatnya Rasulullah SAW. Imannya kuat sekali Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau itu saat hijrah semua hartanya itu dibawa, dan ini tidak bisa kita contoh. Karena ya masalahnya tidak apple to apple kalau bahasa sekarang, membandingkan diri kita dengan Sayyidina Abu Bakar, membandingkan keluarga kita dengan keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Kalau keluarganya kita tidak dikasih sangu sehari ya ngomel 1 tahun, gitu Pak. Tapi keluarganya Sayyidina Abu Bakar sudah dibina, sudah diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dilakukan. Semua hartanya dibawa. Dikatakan ada 6.000 dirham dibawa untuk perjalanan tersebut, dan semua keluarganya legowo, tidak ada yang menolak, semuanya menyuruh hal tersebut
agar menjadi pembekalan dari ayahnya, untuk ayahnya dan juga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan bayangkan, semua hartanya dibawa. Tidak sampai di situ. Setelah dibawa semuanya, ayah dari Sayyidina Abu Bakar protes. Jadi setelah hijrah ini, informasinya sampai kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Masih hidup pada saat itu, namanya Abu Quhafah. Kalau bahasa kita simbahnya. Simbahnya ini datang ke rumah. Terus sampai di rumah, Abu Quhafah ini berkata, pasti ayah kalian bikin ulah ya. Dia pergi, apakah meninggalkan sesuatu untuk kalian atau tidak? Jadi langsung diprotes oleh Abu Quhafah. Abu Quhafah pada saat itu belum beriman. Tapi bagaimana respon dari anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang kita pelajari, yang kita ambil pelajarannya. Dikatakan ketika mbahnya mereka, yaitu Abu Quhafah, masuk ke dalam rumah, dia berkata, inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Saya lihat Abu Bakar ini kayaknya bawa semua harta ya. Kalian gak ditinggalkan harta ya. Maka dijawab oleh putri-putri dan juga putra Sayyidina Abu Bakar, kalla ya abati innahu qad taraka lana khairan katsira. Tidak seperti itu. Sebaliknya, ayah kami Abu Bakar ini meninggalkan kepada kami harta yang banyak. Padahal tidak ada yang dibawa, tidak ada yang ditinggalkan, semuanya dibawa. Kemudian dikatakan, fa akhadtu ahjaran fa wada'tuha fi quwwatin fil baiti alladhi kana abi yad'u malahu fiha. Ya, nasib baiknya Abu Quhafah ini sudah rabun. Jadi ayahnya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah ini sudah rabun. Dia bisa melihat tapi agak rabun. Maka di istilahnya diakal-akali sama anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar. Masih ada kok hartanya. Mana hartanya? Maka kata Sayyidatuna Asma, diambil batu-batu. Batu-batu itu diambil kemudian ditaruh di tempat penyimpanan uang Sayyidina Abu Bakar. Kan uang dulu yang enggak kayak sekarang. Kayak bentuknya batu-batu begitu. Ditaruh batu-batu, dikasih full di tempat itu. Kemudian Abu Quhafah datang, kemudian disuruh oleh Asma, coba wahai Abu Quhafah, letakkan tanganmu di sini, ini pegang, ini ada uangnya. Padahal itu bukan uang, batu. Untuk mengelabui Abu Quhafah supaya tidak protes dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu, oh iya, kalau begitu benar. Kemudian dikatakan, la wallahi ma taraka lana syai'an walakinni aradtu an usita syekha bidzalik. Katanya, demi Allah kami ini tidak ditinggalkan harta apapun oleh Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi aku bertujuan untuk membuat mbahku ini diam. Takutnya nanti dia ngomong kemana-mana. Ini bapakmu ini tidak benar begini. Wah, daripada banyak ngomong, katanya dikelabui, dikatakan bahwa ada yang ditinggalkan. Nah, ini juga termasuk pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana keimanan Abu Bakar, begitu juga dengan keluarganya Sayyidina Abu Bakar yang merupakan didikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Insyaallah manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.